Ternyata yang paling laku itu bibir. Asam jeplak. Ya jualan bibir saja kalau begitu. Laris. Sumpah, Om. Saya pernah berkencan dengan 783 lelaki. Oh ya, Om. Dari berbagai tingkatan usia dan lapisan sosial. Semua lelaki-lelaki luar biasa, Om. Tapi keluar biasa mereka segera menjadi biasa. Dibanding Om. Kumis ubanan itu seksi loh, Pak. Bisa saja. Betul loh. Bapak kira saya akan merayu? Mungkin. Saya sendiri sudah tidak bisa membedakan apakah saya sedang merayu atau sedang berdoa. Tapi sumpah loh. Betul loh, Pak. Selamat pagi, Om. Pagi? Siang? Di sini selalu pagi, Om. Nggak pernah siang. Bisa aja. Apalagi kalau Om datang, langsung deh malam lagi. Sungguh loh, Om. Swear. Sumpah pocong. Sumpah gila telanjang. Betul loh, Om. Sekujur tubuh saya serasa semutan tiba-tiba setiap kali meraba wajah Om. Kulit Om lembut, seperti kulit teenager. Ngana jan baku sedo kuah. Siapa namanya? Ria. Siapa tadi? Ria. Ria. Kulit Om lembut sekali, seperti kulit bayi 15 hari. Betul loh. Saya tidak sedang merayu loh, Om. Tapi kalau ternyata saya sedang merayu, itu pasti karena tidak sengaja. Habis, Om. Bikin gemas. Semua lelaki umumnya gombal. Karena itu mereka paling senang kalau dikasih gombal. Gombal memang cocok sama gombal. Paling tinggi rombengan deh. Laki apaan lo? Tolak. Emang gue sambel? Perempuan murahan? Hah? Aduh, baru dipegang begitu saja, marah. Main pegang aja. Awalnya Kelihatannya perlu dibantu nih. Jadi Bisa lihat. Bisa berapa nanti? Apa cuma lelaki yang boleh iseng? Teman, tapi jangan kurang ajar. Berapa sih? Copet. Mending copet, corok. Jangan soal. Baru pegang sedikit saja sudah marah. Biar sedikit juga yang kamu pegang tuh dari terlarang. Tahu? Haram. Bangke. Orang hutan tidak tahu sopan. Oh, rupanya soal kebiadaban. Coba saja kita colek lagi, apa dia berani? Retreat dia. Aduh. Ini Jakarta, John. Jakarta, bukan Klaten. Di sana hidup-hidupan, di sini mati-matian. Asal kamu dari mana sih, Pon? Tahu? Kali gua manusia asal-asalan. Saya nanya serius loh. Saya juga menjawab serius loh. Buat saya nggak penting mikirin asal-usul. Menyakitkan, sama seperti mikirin hari kemarin dan hari besok. Soalnya saya pernah dibilang anak jadah sejak kecil. Yang bilangin yang jadah. Alah buat apa sih mikirin kata orang? Kalau kamu diambil mantu oleh ibu yang sedang nyuci tadi, mau? Masalahnya dia punya anak perawan apa tidak? Yang penting kan cinta, ya enggak? Apa masih ada yang namanya cinta?
Saya serius. Gombal. Bukannya saya ndak cinta, saya cinta. Tapi kok kamu pergi? Kalau saya pergi karena dia gombal. Buat apa mencintai gombal? Jadi bagaimana bookingnya? Bentar ya, Pak. Ah. Ria, Pak. Sedang melayani klien, Pak. Besok Ria ada. Ria, kok bagaimana itu? Langganannya pada datang bersamaan waktunya. Duh. Jam berapa untuk Bapak? Tentu, Pak. Bagaimana si Ria ini? Ria. Ria, Put, Titi lagi nangani siapa? Ibu Supi tuh, Pak. Eh, Ria, Mbak Nani tuh ngobel lagi. Ditunggu. makanya jangan asal ngomong aja. Sebentar ya, Pak. Susi, sini. Duh, Ibu semakin cantik saja. Oh ya, terima kasih. Maaf ya, Bu, Pak. Cuma sedikit. Om punya waktu. Sebentar ya, Pak. Om tunggu ya. Ria. Iya. Sebentar ya, saya ke Mbak Nani dulu. Pasti semua akan saya layani. Kenapa soal dia sangat rapi? Saya betul-betul sedih sekali atas kejadian ini. Sebentar ya, pasti beres. Swear. Iya. Kalau ndak bisa, Mbok dibikin bisa, toh, Pak. Namanya juga kebijaksanaan. Bu yang bijak saja sananya. Nggih. Nggih. Betul loh, Pak. Janji loh, Pak. Matur nuwun. Masuk. Jam perjanjian bapak-bapak itu kok bisa bentrok, toh, Ria? Saya ndak tahu apa-apa tuh, Mbak. Yang ngatur kan bukan saya. Kalau begitu tolong panggil Kanjeng Susi. Sebentar ya. Ini ada perempuan ya. Kamu pakai dukun siapa? Dukun. Bok bilang kamu pakai susuk apa? Pak Nani hanya ingin tahu saja kok. Saya tidak percaya susu-susu antum, Mbak. Tapi kok bapak itu seneng kamu? Apa kamu mau mijitnya ndak? Mbak Nani ndak izinkan loh. Amit-amit, Mbak. Kayak ndak ada yang lain yang bisa dijual. Lah kok bisa? Mungkin karena saya sungguh-sungguh, tulus kalau melayani. Maklum, siapa tahu bapak-bapak itu di rumah bagaimana gitu. Tapi kamu memang cantik kok. Yang namanya bapak-bapak itu kan cuma minta dibelai, Mbak. Apa iya? Kalau ibu-ibu, dianggap, dihargai, itu pendapat saya. Ternyata kamu bukan saja cantik, tapi juga pinter. Jangan dipuji saya, Mbak. Nanti saya keblinger. Mbak Susi masih diperlukan, Mbak. Duduk dulu. Kamu kenal Pak Handoko, kan? Semua langganan saya tahu, dan saya hafal nama-namanya. Kalau begitu Mbak Nani wanti-wanti pesen ya. Jangan dikecewakan Bapak yang satu itu. Maksud Mbak? Pokoknya jangan dikecewakan. Sekarang panggil Jeng Susi. Sementara itu layani saja dulu salah seorang. Maaf, Pak. Bisa diganti dengan yang lain, Pak? Jangan, saya tunggu Ria. Jam berapa saja saya tunggu Ria. Iya. Masa iya Yati suka ke tempat koyok begini? Dia itu kan paling anti gaya hidup baru seperti ini. Jod, saya ini pernah meliput kehidupan artis dan showbiz. Jadi artis dia sekarang. Katanya cuma kerja di salon. Salon dan salon di Jakarta ada 2. Pokoknya 2-3 kali saya melihat dia di sini. Mau ke toilet kan? Jangan lupa. Toilet perempuan sebelah kiri. Sebelah kiri. Aduh, Perempuan selalu di kiri. Ingat. Selalu di kiri. Sorry, Pak Ule. Saya selalu lupa. Saya ini perempuan. Aduh, tuyul. Ini namanya kencing gak bisa ditahan. Mendingan kredit. Masih bisa diangsur. Dian, tambah cantiknya. Makanya jangan mencela-mencela. Melihat kecantikannya, pokoknya sore ini juga saya mau kawin sama Yati. Politik, sosial, ekonomi, budaya, filsafat, teater, semua tidak penting. Tidak penting itu. Yang penting Mariati. Mariati. Mau bangkrut, Pak. Ini, Pak. Tiap hari kertas toilet. Yang tadi kayaknya bukan gonta-ganti. kertas toilet. Kertas pensil kali. Bisa lecet orang punya. Iya. Kok pintar ngomong sih, Neng? Ngomong bisa, komplit. Bisik kali komplit. Hah? Ngomong apa toh? Omong-omong Pak Ule, nanti kalau Pak Condro datang, bilang ini hari saya nggak sini ya. Ini sudah yang keempat loh saya bohong, Neng. Loh, yang penting kan ada ongkosnya. Nih, jangan lupa. Demi stabilitas. Bohong itu perlu. Yat, Neng, handphone. sudah sebulan saya di sini. Sementara ini saya tinggal di tempat Tomo. Saya bukan Yati, nama saya Ria. Siapa sih? Sudah sebulan Jody di rumah. Katanya mau menaklukkan Jakarta. Lakukan saja mulutnya dulu. Kok kayak orang ketak udah masuk ah. Kalem, Jod.
Yat, sebentar toh, Yat. Yati. Eh. Tuh. Pak Hendra, Mbak. Hendra Setra Kencana. Anda kan sudah tahu nama saya. Dari Bapak ya. Dari Anda sendiri? Nama saya sama kok di mana-mana. Di rapot, di KTP, di paspor, di kampung, di kota, di coffee shop, di warteg. Nama Anda siapa tadi? Hendra Setra Kencana. Itu nama beneran atau nama samaran? Kok sih indah puisi? Sorry, bibir saya memang memble. Kok ikut ketawa? Nanti baunya situ yang tanggung loh. Sekarang bisnis. Oh iya, apa pesan Bapak? Apa pesan Mbak Nani? Kalau begitu lebih baik pesan makanan dulu dong. Dia berubah sekali. Apa sih yang tidak berubah? Kalau cuma dandannya saja yang berubah, saya tidak begitu pusing. Tapi ini perubahan total, mau. Saya sendiri heran kok tiba-tiba jadi wartawan. Padahal dulu ketika masuk biologi, saya membayangkan diri saya selalu berada di suatu laboratorium. Tiap hari, tiap detik bergumul dengan sel-sel. Nah, saya sendiri berubah kan? Semua berubah. Coba, apa pernah Mas bercita-cita jadi agen majalah? Dulu maunya jadi Picasso di Jakarta ini. Kamu sendiri bagaimana? Mau apa di Jakarta? Mau jadi seniman kan? Oh, tiba-tiba mau jadi wartawan. Oh, persoalan saya ini kan lain. Persoalan survival. Iya, sama. 7.500, 8.000. Ya mana kok nggak kelihatan ini? 8.500. Ulangannya jelek, takut dimarahin. Ya, siapa yang ulangannya jelek, pokoknya nggak dikasih dagangan. Saya bagus, Om. Bagus. Duitnya hilang nih. Mana setoranmu? Persoalan semua orang ya sama. Bagaimana bisa bertahan hidup dan bukan bertahan pada rencana atau cita-cita. Tapi omong-omong, saya tidak enak numpang gratis terus-terusan di sini. Kapan toh lamaran saya itu dapat jawaban dari redaksi? Sudah saya bilang, waktu kamu baru datang di tempat saya memang masih dibutuhkan tambahan reporter. Tapi belum tahu kapan penerimaannya. Waduh, tidak enak Kalau begitu, mulai besok biar saya saja yang masak dan cuci-cuci, supaya enak. Jangan, Mas Tip tidak suka. Sejak dia patah hati, dia menumpahkan perasaannya dengan masak. Iya, sambil ngegerunduli bekas tunangannya yang tidak setia. Mas Tip selalu membayangkan dia sedang merebus wajah tunangannya. Ngawur. Loh, udah percaya? Betul kan, Mas Tip? Yo. Nah. 12.890. Ya. Yang pulang buru-buru, yang rapotnya banyak merahnya, enggak tak kasih dagangan ya. Sip, Om. Iya. Ini. Iya. Sorry, Dok. Saya terlambat pulang lagi. Siap saja dengan alasan daripada tante saya ribut lagi. Nih, ada telegram untukmu. Kayaknya dari orang tuamu. Selalu tiap malam begini. Yati, Tante nggak suka loh kalau Yati selalu pulang tengah malam. Gak baik buat tetangga. Untuk kamu juga nggak baik toh. Nyuwun sewu lho, Tante. Sedang diadakan perubahan di ruang kantor, jadi banyak yang lembur. Sorry banget, Dok. Soalnya, baca dulu telegramnya. Siapa tahu penting sekali. Bapakmu enggak apa-apa kok pulang. Besok juga sudah ngantor lagi.
Ini karena ibumu saja yang kangen. Sri, Mbak Yumu sediakan makan toh. Sayur lodehnya dipanasi lagi. Bos, jangan tanya sekarang, nanti. Kamu jangan lama-lama di sini. Bapakmu kepanasan. Sana. Wih, oleh-olehnya di dalam tasnya hitam, bagi-bagi sendiri ya. Ibumu itu masuk melebih-lebihkan. Bapak cuma sakit biasa saja kok tergeram segala. Kapan tuh bapakmu sakit serius? Bapakmu sakit karena mau dipensiun. Yalah. Sudah, sekarang tidur lagi. Oh, enggak apa-apa, dilayani seperti bayi. Betul, Bapak enggak apa-apa. Kok Jangan ditanya. Mana pernah bapakmu ngaku sakit biar batuknya ngeklek. Ya namanya ngerokok. Sudah, nggak usah ngadu. Ayo, kamu makan dulu. Api ya. Api Gonmu gedimen toh. Mesti no. Buatmu dari adikmu yang kuliah di Semarang, enggak kiriman. Sudah dinasihati, tidak usah kuliah. Kuliah kerja saja, malah mondok. Dikiranya ibunya juragan batik apa? Di Jakarta nggak ada sambal tumpeng kan, Mbak? Kamu jangan di sini dulu, Sri. Adik-adikmu juga jangan masuk dulu. Ada yang penting yang mau ibu bicarakan dengan Mbak Yumu. Kok kamu jarang bicara sejak datang? Ada apa? kasihan Bapak. Ya rokoknya itu yang bikin penyakit. Kamu percaya bapakmu cuma kena flu? Mas Dadang. Mas, biasanya kasih permen, Mas. Permen, Mas, dapat permen. apa tuh? Tuh dari Mbak Yati baru pulang. Oh, Mbak Yati udah pulang ya. Nih, Mas Dadang bawa lagi oleh-oleh Adik-adikmu banyak bukan saja sekarang. butuh pakaian, tapi buku-buku, pakaian seragam, uang SPP. Dan ibu khawatir kalau bapakmu cepat dipensiun sebelum waktunya. Saya akan kirimi ibu tiap bulan. Ya, ini bukan cuma soal uang. Semuanya akan mudah diatasi kalau kamu segera kawin. Ibu. Selamat siang. Walah, nak Dadang. Masuk. Ayo masuk. Katanya Bapak sakit. Namanya juga orang tua, tapi hampir sembuh kok. Ayo, kita makan yuk. Mas Dadang sekarang teh emas. Iya. Wah, oleh-oleh nih pasti nih. Wah, Mas Dadang kayak Wah, cicing. Ah, Kamu kok tahu saya pulang? dari Bapak Gemuk sampai pada Karto yang jual dawet, semuanya tahu kalau ada bintang film dari Jakarta. Jangan ngenyek. Baru jadi asisten dosen saja, gayanya sudah seperti pejabat. Katanya tinggal skripsi. Loh, ini yang nge siapa? Kamu ketinggalan zaman, Duk. Dadang sudah DRS hampir 1 tahun. Dan sekarang? Sedang apa, Ndak Dadang? Sedang menyiapkan S2. S2. Lalu? Nanti S3 S3. apa? S3. Nanti jangan-jangan kembali SD. Teler. Oh, ngenyek. Saya dengar katanya Jody Seniman ke Jakarta juga. Mau jadi sutradara. Kamu ketemu? Nggak tuh? Sewu loh tante, tapi mbok ya jangan mendadak disuruh pindah. Dan lagi apa ndak berbahaya kalau dia keluar dari rumah ini? Rumah lama-lama bisa najis. Tante Sudah mencium gelagatnya sejak masih di Klaten. Punya sahabat kok. tapi Yati itu sebenarnya baik. Perempuan baik yang mana? Kalau pulangnya seperti jaga malam. Tante, Pantas aja. Kuliahnya juga jebol. Sorry ya, kamu kan tahu tante saya. Tante kamu nggak salah kok. Lumrah kalau orang curiga saya. Apa kamu juga percaya pekerjaan saya halal? loh nggak gitu ya. Kebetulan om saya yang di Amerika mau pulang liburan sekeluarga. Nggak apa-apa. Loh, Yati mau pindah toh. Pindah kemana? Sabar ya. Dagingnya dibalik dulu. Yang satu tidak mau dibalik. Nah, rotinya dikasih caos dulu. Suka ya? Kalian kenapa suka sih lemper Amerika? Kok om jual? Bentar. Dengar dulu nih. Seru juga nih anaknya. Jangan ada yang minum atau makan dulu sebelum Hai. mendengar teka-teki ini. Pasti porno lah. Nazis. Oh ya? Tak usah ya. Selamat malam Pak Hendra. Apa Coba kabar? tebak. Apa atau siapa yang tidak pernah menyerah kepada Hitler?
Makin cantik aja. Ah, bisa aja. Ayo. Anak kecil. Setengah betul, impas. Ya, kemarin utang 50 kan? Ayo para cendekiawan. Kok diam 1000 bahasa? Menyerah. Menyerah saja ya. Menyerah. Menyerah deh. Ah, payah. 200 juta penduduk gak ada yang becus. Jawabannya yang tidak pernah menyerah kepada Hitler adalah kencing. Ada satu lagi. Yang ini boleh dibawa pulang buat PR. Emang sekolahan? Kencing, hak apa kewajiban? Perintah. Order jawabannya boleh tertulis dan langsung dikirim ke akhirat. Bukan main, ah. Yang namanya Ria makin lincah aja sih. Lincah apa liar? Belak-belakan deh. Dua-duanya deh. Logis dong, betul nggak Jai? Kucing makin hari makin jinak, tapi orang makin ngelunjak. Bung Sutra kan? Hendra. Abis namanya 3. Mau apa nih? Mau senang-senang apa bisnis? Dua-duanya. Pon, Kelihatannya Maria boleh juga jadi model ya. Iya dong, teman gue. Ada pesan dari Bapak. Kali ini lebih penting dari yang sudah-sudah. Katanya kamu ndak jualan hamburger lagi. Malu apa? Kok malu? Ya, siapa tahu kamu masih bermental feodal. Di Jakarta ini kan masih banyak feodal-feodal. Tampang, bangsawan, mental gelandangan. Kuno. Nyek, kuno. Kayak Mas Dim tidak kenal saya saja. Ngaku, ngaku. Kamu malu kerja kasar kan? Saya tidak sampai hati. Dibayangi kehormatan, nama baik keluarga. Alah. Oh, pekerjaan itu kan bukan pekerjaan saya. Masih banyak orang lain yang lebih berhak. Dengan bekerja sebagai penjajah makanan, secara tidak langsung saya telah merebut hak orang lain yang lebih memerlukannya, Mas Dip. Sok humanis. Lalu kamu memilih nganggur? Ya, saya cari pekerjaan lain. Ngomong-ngomong, saya pergi sebentar ya, Mas Dip. Pergi? Kemana? Ya, ngurus soal pekerjaan. Loh, malam-malam begini. Kalau siang teman saya itu tidak di rumah. Ya, pakai sepeda motor saya saja. J. Tapi hati-hati loh, jangan buat pacaran. Nanti sial. Tun. Tapi si Budi tidak geger otak. Dia selamat, tidak luka sedikit pun. Karena dia nggak punya otak kan? Jangan lupa pesan Bapak untuk Manani. Kok itu saja sih? Weh, buntutnya kok selalu begitu. Malu ah sama kambing. Di rumah ini yang mondok bukan cuma saya loh. Ria, Selamat malam, Bung Hendra. kamu cantik sekali. Hati-hati. Makin malam makin cantik loh. Yang serius lah. Besok pasti saya telepon. Yat. Yat. Yati. Kok dibuka ngono lho? Yat. Ih, ngopo to cah iki? Hei. Kok jangan sombong gitu? Belum apa-apa saja. Bersekutulah dengan alam. Begitulah berkesenian. Tumpahkan semuanya, total! Kita harus bersatu dengan hidup. Kita harus bersatu, bersekutu dengan penderitaan manusia. Tai kucing ah. Ria. Ya.
Siapa tadi? Hah? Siapa? Hantu. Jadi dah. Tuti ya? Wah, pangling aku. Sudah berapa lama di Jakarta? Oh, belum 7 tahun. Tapi kata orang kalau sudah 7 tahun tinggal di Jakarta biasanya bisa beli rumah sendiri loh. Ngawur. Ya, syukur-syukur pencakar langit. Masih suka ketemu Yati? Masih aktif main drama? Lah ini apa? Main drama kan? Barusan Tante Cip nelpon, katanya show semalam bagus sekali. Bukan bagus, Mbak. Excellent. Tuh, GS. Tapi Dani memang jenius kok, Mbak. Tapi kata banyak orang, situ yang bikin show Semara, fitnah itu. Tak tahu bagaimana, pokoknya Mbak ndak rela kalau kamu sampai keluar dari sini. Lebih baik salon ini tutup kalau kamu tidak di sini. Saya senang di sini kok, Mbak. Swear. Oh iya, saya bukan tipe kacang yang gampang lupa akan kulitnya. Maaf, Mbak. Tia ditunggu Pak Handoko. Tia, aduh. Bisa eksim tuh Bapak kalau ndak saya belai sebulan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih apa? Saya baru terima dari adik saya. Katanya ayah saya sekarang sudah sehat dan senang bekerja di proyek itu. Bilang saja sendiri nanti sama Pak Handoko. Apa betul saya diterima? Iya, jadi stringer. Mana kantornya? Tuh. Saya bongkar Jakarta. Bapak punya tabungan di bank? Tidak, Pak. Kenapa enggak? Ya, tahu sendiri kan, Pak. Penghasilannya sehari cuma 2.000. Punya istri? Punya anak 1. Oh, cukup dong kalau gitu. Yang enggak, Pak. Belum lagi buat rokoknya, buat makan. Sehari berapa kilo, Pak? Ah, cuma 20 kilo, Pak. Kilonya berapa? 100. Kok baru sekarang datangnya? Padahal ordernya sudah sebulan yang lalu. Datangnya minggu lalu. Tapi kok jumlahnya tidak seperti yang Bapak bilang? Oh, brengsek juga tuh Stanley. Apa dia salah hitung? Atau memang sengaja? Nanti Mas tegur dia. Tapi bagaimana soal izin yang satu itu? Tidak berani katanya. Memang kondisinya sekarang sudah sangat berbahaya. Beliau menyarankan lebih baik pindah lokasi saja. Yang mana orangnya? No, dia orangnya. No. Apa ini? Loh, aduh. Weh, saya bukan maling. Loh, saya wartawan ini, weh. Waduh, waduh. Ada apa sih itu? Tahu? Jangan main hakim sendiri, dong. Weh. Ngawur banget deh. Hei, berhenti. Tanda pengenalnya, Pak. Ini kesalahpahaman. Mereka mengira maling, Pak. Masa sih tidak bisa membedakan saya dari maling? Loh, waktu Anda motret-motret tanpa izin, kebetulan memang ada rumah kecurian. Yang begitu kan? Oh,
Mbok lihat-lihat, masa semua orang dibilang maling? Loh, kok dibuka? Banyak lumpurnya, saya bersihkan gambarnya. Bisnis selesai. Sekarang Makan, no? makan melulu. Daripada dimakan. Nggak habis-habis di bibir. Emang, bibir ikan mas koki kok. Bukan main di bibir. Ngidam apa ya waktu ibu hamil? Oh, nyidam mencium Hitler. Dapat nyarah mana? Monyong. Jalan, bikin kagok saja. Maaf ya Bung Hendra, Ria saya pinjam sebentar. Ya, silakan. Yuk ikut. Ada apa sih? Gue mau tunjukkan sesuatu. Gue ngeliat temen lo di sana. Asli gue ngeliat temen lo di sana. Ya, si siapa? Aduh, lo udah sendiri deh nanti. Main-main saja. Tuh lihat. Bangun. Kamu pasti kaget. Tarik Apa memang? Coba lihat tuh. Siapa di pojok sana? Bangun. Ya, Lele. tarik nafas. Bangun. Enteng kan, Pak? Kok capek begitu? Bukan main tuh Om. Seluruh waktunya dihabiskan untuk badannya saja. Namanya juga sekarang cuma daging. Pantas belakangnya banyak tukang jagal. Pasar Keputaran dan Pabean, Surabaya. Bawang merah ikatan Rp980. Cabai merah besar Rp900. Hati-hati, nanti tanganmu copot. Oh. Rp115. Kayak salah nih, tiba-tiba main binaraga. Mau balas dendam. Kamu tahu saya tidak suka berkelahi. Tapi kenyataan rupanya memerlukan perjuangan fisik. Loh. Kok kayak tahun 45 saja? Jadi kamu juga mau ikut-ikutan main fisik? Ya paling tidak kalau dengan latihan kan tidak langsung jatuh kalau dipukul. Iya kalau pakai jatuh. Lah kalau langsung mati. Acur. Ah. Berhenti ya. Kok bunyinya krek-krek begitu engselnya? Ngeri. Oh, besok ya hilang kok bunyinya. Jangan macem-macem deh, Jod. Situ ndak kapok juga. Mau tambah remak. Bukan soal remak. Ini soal prinsip. Apa toh? Kayak ndak tahu saja. Sekarang bukan zaman prinsip, prinsip. Jangan sinis. Saya tidak suka sikap sinis kayak kamu. Orang yang sinis biasanya munafik. Jangan over baru satu kali ngangkat dumbbell sudah mau bertanding. Masih banyak kesaran lain, lagi yang kita hadapi tidak enteng. Jod, ngawur, betul-betul dan kisot. Bisnis itu perlu imajinasi. Bukan cuma angka-angka. Baru bisa mengantisipasi. Jangan pasif, lapor. Maksud saya begini, Pak. Saya tidak bisa terima ini. Persoalan begini gawatnya baru disampaikan kepada saya. Wartawan-wartawan itu kan tahunya cuma serba sedikit. Cuma permukaannya saja. Makanya galak-galak. Kalian harus lebih tangkas. Polusi, lingkungan, ekosistem. Ini bukan persoalan ilmu semata-mata. Kalian tahu itu. Ini masalah bisnis. Persaingan bisnis internasional. Boleh saya bicara, Pak? Tidak perlu. Kamu belajar di Amerika kan? Betul, Pak. Ini bukan Harvard. Ini Jakarta. Iya, Pak. Biar saya yang ngurus. Iya, Pak. Baik, Pak. Segera akan saya hubungi, Pak. Saya betul-betul mau bicara.
Kok nggak bicara-bicara? Gagu ya? Orang kalau korup memang sulit bicara. Kalau bicara juga pasti gagu. Sikap saya dulu memang tidak betul. Tapi kalau mau diusut pasti ada yang menyebabkan. Kenapa? Ciri orang yang korup juga biasanya bahasanya berbelat-belit. Saya heran kok kamu bisa diterima jadi wartawan. Kurang enak rasanya bicara di tempat seperti ini. Padahal... Nah, ini ciri yang kedua. Orang yang korup hanya mampu bicara di tempat-tempat tertentu. Ya, ini persoalan hati. Sakit lever kamu? Atau kamu mau ajak roman-romanan lagi? Sudah terlalu siang. Waktunya makan. Mbak, tolong bilang ke Ivan saya ke pub ya. Ya. Makasih. Atau mau ajak latihan drama lagi? Latihan dengan gerak-gerak besar, kata-kata besar, kepala besar, mulut besar. Yat! Saya tersinggung loh. Kenapa? Karena saya pergi begitu saja. Kamu kira saya bagaimana waktu kamu tidak nongol-nongol meninggalkan saya? Tidak tersinggung. Jalan, Pak. Siap. Yat! Teman kamu yang di perusahaan PR itu siapa tuh, Fon? Perusahaan PR yang mana? Jakarta kan ribuan. Justru karena ribuan. Cewek cowok antaranya. Duh, tidak jelas tuh. Pokoknya yang dulu juga pernah menghubungi saya untuk... Siapa itu? Cindy, Sally, Sinta, Cynthia. Hah? Ah, Cindy. Jelas dia cewek dia. Kenapa? Saya ada proyek. Apaan? Langsung deh bangkit begitu dengar ada Jalan proyek. dulu. Proyek apa? Tahu tuh Om Handoko kok percaya betul sama saya untuk bikin seminar sehari mengenai lingkungan hidup. Seminar? Seminar. Lingkungan hidup? Iya, Eda enggak? Kemarin-kemarin cuma sekarang. Kita kerjain sendiri. Apa susahnya? Gila kamu. Biar aja. Saya saja yang penting jebolan duit. universitas merasa enggak sanggup. Otak lu pasti nggak enak kalau digoreng. Bodoh amat sih. Kita memang mana tahu soal-soal abstrak itu. Itu urusan pakar. Kita cuma seksi repotnya aja. Tapi Om Handoko minta supaya melibatkan beberapa mass media. Kecil. Jangankan mas media. Mas-mas dari Solo juga bisa dilibatkan. Oh, kamu ah. Bener, kecil. Kita bisa lewat jalur redaksi. Atau bagian promosinya. Atau langsung aja kita lobby direksinya. Dan kamu. Sekarang zaman edian. Kalau nggak edian, nggak kebagian. Aduh. Kenapa, Jod? Loh. Payah. Hopeless. Ada apa, Jo? Ini mental kalah, mental terjajah. Belum apa-apa sudah menyerah. Ambruk semua. Kalem dong. Mana Jody? Terjadi, Pak. Aduh, lu lepas kontrolan. Malah sebaliknya, terlalu dikontrol. Kalau cara kamu tetap berasa gerusu, tidak akan ada hasilnya. Ya habis pikir saya, betul-betul udah habis pikir. Bagaimana bisa mereka menangguhkan karangan sepenting itu? Apa mereka tidak percaya mata saya? Apa mereka tidak percaya sama saya sama sekali? Mereka pasti punya alasan-alasan yang kuat. Alah. Siapa tahu dengan seminar akan terpikir. Saya tahu. Pokoknya yang bisa dagang di sini jangan coba-coba untuk hidup. Tapi, Jod, Pret. Ada yang hilang, Om. Cari apaan, Om? Kalau mau motret di kebun binatang, Om, pasti laris. gak gedes.
Masuk, masuk. Maaf, Om. Kenapa? Saya datang lebih cepat dari waktu. No problem. Bagaimana show-nya? Bagus kan? Maaf, Om. Loh, kok minta maaf lagi? Mudah-mudahan Om tidak tersinggung. Sebenarnya saya tidak ingin mengecewakan Om. Kamu memang cantik sekali. Paling istimewa kalau bibir itu mengeluarkan kata-kata. Om. Tapi jangan kamu kira Om akan mengajak kamu berbuat yang tidak-tidak. Om mengerti betul siapa kamu. Ada hal yang sangat penting. Makanya Om minta kamu datang kemari. Kita bicara sambil makan. Tapi kenapa di sini, Om? Kalau kamu pada kedudukan Om atau Pak Lukito, kamu akan tahu. Semua dinding di Jakarta punya kuping. Mungkin kamu sudah tahu hubungan rahasia antara Mbak Nani dan Pak Lukito. Satu kali pun saya tidak pernah ketemu Pak Lukito. Hubungan mereka bukan affair biasa. Mereka pacaran selama hidup. Bukan, Nisang. Mereka cinta satu sama lain sejak masih sekolah katanya. Tapi Tuhan tidak mempertemukan mereka sebagai jodoh. Kasihan mereka. Sekarang lebih kasihan lagi. Hubungan mereka sudah diketahui oleh banyak orang. Untung pihak pers belum tahu. Tapi keluarga Mak Nani rupanya sudah mulai mencium adanya hubungan itu. Untuk menghindari kemungkinan pers yang akan menggosipkan mereka dan kemungkinan lain yang bersifat kriminal, dan atas saran orang dekatnya, Pak Lukito bersedia untuk memutuskan hubungan itu dan mengakhiri pacaran yang tidak masuk akal itu. Betul-betul kasihan mereka. Nah, untuk itulah Om minta bantuan kamu yang tulus. Bantu? Ya, mempercepat pemutusan hubungan itu. Gantikan segera kedudukan Mbak Nani. Om. Jadilah kamu kasih gelap Pak Lukito. Saya paling tidak suka pengkhianatan. Apalagi Mbak Nani. Kamu tidak berkhianat. Kamu membantu menyelamatkan hidup Mbak Nani. Hubungan kamu dengan Pak Lukito yang nanti cuma sandiwara itu akan segera menutup spekulasi orang selama ini dan membantah semua gosip. Posisi dan bisnis Pak Lukito yang begitu banyak harus diselamatkan. Nama baik mereka, keluarga Mbak Nani, anak-anak, bukan pengkhianatan, penyelamatan. Sudah tentu semua yang kamu lakukan tidak percuma. Pak Lukito akan lebih memperhatikan keluarga kamu. Karier kamu akan lebih menanjak. Pak Lukito akan bisa membuat kamu jadi apa saja. Karier kamu akan sampai ke puncak. Api mobile. Iya ya, yuk. Nyuwun sewu loh. Saya ini hanya ingin berbuat baik. Matur nuwun. Karena saya tahu betul, saya ini berdosa kalau tidak memberitahu. Saya datang ke rumah Mbok Sayem. Saya ceritakan semuanya. Mbok Sayem wajib hukumnya menceritakan siapa sebenarnya Yati. Sebab Mbok Sayem yang diutus Den Ayu Darun menyembunyikan Yati ketika bayi, lalu menitipkannya di sini. Mbok Sayem juga cuma mau niat baik. Kebetulan waktu itu Nak Surti sudah lama ingin punya anak. Saya paham.
Ya, saya cuma khawatir. Yang namanya manusia, banyak hilafnya, gampang lupa. Ingki. Yang namanya nasib, hanya Allah yang maha tahu. Karena itu, kita manusia harus hati-hati. Kita harus jujur. Jangan sampai segala sesuatunya menimbulkan kerusakan. Wajib dijelaskan siapa Yati, siapa ibunya, siapa keluarganya. Duh Gusti, pangapunten. Kelihatannya Mbak Nani sangat mencintai Bapak. Bapak juga begitu. Saya juga pernah mencintai seseorang. Begitu besar. Karena dia pintar dan cita-citanya besar. Sudah habis keselnya? Belum. Jangan lama-lama, nanti malah menyesal. Lawong baru jadi wartawan 1 hari saja, sudah mau membersihkan dunia. Tidak ada jalan lain. Tapi apa salah saya? Saya sungguh-sungguh mencintai Bapak. Mas Lukito juga sangat mencintai kamu, Nan. Tapi menurut saya, ada yang lebih perlu diselamatkan. Sama sekali saya tidak mengganggu siapa-siapa. Kalian tidak bisa bersembunyi terus-menerus. Dipikirkan pers sudah mulai mencium hubungan kalian. Dan menduga-duga. Kita harus melakukan sesuatu. Mau tidak mau. Ini cincin pertama kali Mbak beli. Dengan keringat Mbak sendiri. Pakailah. Masa buat saya cincin sepenting ini? Pakai saja. Mbak tidak tahu kenapa. Tapi pakai saja. Jam berapa besok pesawatnya take off? Mbak tidak apa-apa kok. Suatu saat, mau tidak mau, orang akan menghadapi keadaan seperti ini. Kalau sempat ke San Francisco, Pak suka sekali kota itu. Kalau tidak betah lagi di sini, Pak ingin sekali tinggal di sana. Saya minta maaf, Mbak. Untuk apa? Seharusnya Mbak yang minta maaf. Karena tiba-tiba kamu harus terlibat dalam persoalan gawat seperti ini. Saya sayang sama Mbak. Sama semua yang Mbak sayangi. Ya, anak-anak. Mbak juga sayang sama kamu kok. Mbak cantik sekali. Pada saat matang setiap perempuan akan sama cantiknya. Cantik itu matang. Saya pulang dulu, Mbak. Jangan hati-hati. Aduh, lo malah jatuh. Aduh, hati-hati kalau melangkah. Gak apa-apa. Enggak, Mbak. Memperbaiki langkah awal yang salah sungguh tidak mudah. Ini yang paling menyedihkan. Saya kira jambret. Tori, Pergi sana. Wak saya lihat sama situ. Pergi. kita belum bicara. Kita harus bicara. Dulu saya beri kesempatan bicara, kamu bungkam. Sekarang di tengah jalan seperti ini, kamu mau bicara. Gendeng. Kamu anggap apa ini hidup? Panggung sandiwara? Yat, kamu tidak adil menghukum saya. Sebelum saya sempat menjelaskan duduk persoalannya, Yat. Hei, seniman. Loh, kok sangar? Yang bikin semuanya seperti sandiwara, kamu. Ya toh? Kamu toh? Sekarang semua sudah saya anggap seperti sandiwara. Semuanya. Palsu semua. Emosi, Yat. Semuanya gombal. Mau gombal apa lagi? Yat!
Pergilah, Jod. Jod! Minggatlah dari hidup saya. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana saya sebenarnya. Saya tidak tahu siapa menyiksa siapa. Bohong apa? Kamu tahu dari mana? Pokoknya kamu tidak berani. Loh? Tom, Jody nggak ke kantor-kantor apa nggak dikeluarkan? Nggak tahu nanti. Sampai hari ini sih masih aman-aman saja. Kebetulan Redbearnya suka sama Jody. Jody kadang-kadang kurang luwes. Tidak jarang dia juga pendek pikir karena kupingnya juga tipis. Sejak sore di kamarnya saja. Ya, orang kalau masih baru gampang kagetan. Mau dengar gosip baru nggak? Ah, bosan. Kota ini gosip mulu. Ini ada sangkutannya dengan Yati. Kamu tahu kan bosnya yang namanya Mbak Nani? Dulu apa? Ternyata rupanya selama ini punya hubungan gelap dengan Pak Lukito. Lukito siapa lagi? Banyak yang namanya Lukito. Di Delanggu saja ada 7 orang. Kamu tahu maksud saya. Tapi itu tidak penting. Yang penting saya dengar juga, Yati juga main dengan Pandoko. Hah? Yati? Yang betul? Namanya juga gosip. Waduh, sial. Kalau begitu saya ikut berdosa. Saya mesti antar kamu besok ke airport. Saya tidak mau. Kalau kamu nekat, saya juga nekat bunuh diri. Sebentar. Seram amat sih. Pakai nekat-nekatan segala. Sorry ya. Saya juga mau nekat. Nekat ikut. Habis Ria sombong sekarang. Setelah top, nggak mau lagi show untuk Denny, iya kan? Siapa bilang saya sombong? Fitnah itu. Ke belakang sebentar. Enggak, saya main-main kok. Bisa aja. Sialan lu. Saya cuma mau Bentar ya, bilang, Ren. sukses ya di LA. Tapi betul loh, siapa yang bilang saya sombong? Enggak ada. Tanya aja Bung Hendra. Sukses ya. Saya tiba-tiba takut kehilangan kamu. Saya juga mulai menyukai kamu. Kalau begitu, jangan lama-lama di sana. Cari alasan supaya kamu cepat pulang. Kamu kelihatannya serius. Rupanya saya jatuh cinta sama kamu. Amit-amit, jangan sampai. Kasihin anak istrimu. Biarkan saja hubungan kita seperti ini. Dan tetaplah kamu jadi pegawai yang baik. Biasanya saya tidak serius, Ria. Malam ini saya serius sekali. Saya lebih dari serius, sayang. Dan berhentilah sebentar bicaranya. Biarkan saya bermimpi sebentar. Saya ingin menggenggam. Tapi saya juga ingin digenggam. Hei! Ah, jahat! Sinting kamu! Kok kondisi yang tidak salah dijotos? Daripada mukul orang. Yang kamu bayangkan siapa? Yati, Handoko. Opo. Waduh, lah itu kan pisangnya tetangga. Mati aku. Waduh. Mampus. Sial kok tiap hari. Ada apa, Ria? Sorry, Tut. Saya mengganggu. Kamu mau kemana? Saya mau menumpang berapa hari saja. Ya,
Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah. Allah. Wih, 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 wih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tumben, inget sholat. Oh, Nek. Orang mau insaf kok ndak boleh. Ya boleh-boleh saja toh. Asal jangan sekali-sekali. Bismillah. Mungkin-mungkin besok saya ndak ketiban sial lagi. Wong mulai besok saya kan mulai merajin bekerja. Ternyata emosi dekat dengan amunisi dan berbahaya. Oh iya? Buktinya? Ya, pohon pisang tetangga pingsan. Untung bukan tetangganya yang pingsan. Baik buruk tetangga tetap baik buat kita. Semua orang niatnya baik. Percayalah. Jangan segan tinggal di sini. Saya akan jelaskan semuanya pada tante. Tapi katakan dulu, sebenarnya kamu punya persoalan apa? Kamu pikir saya pelacur? Kamu sendiri menganggap diri kamu bagaimana? Selama ini saya merasa saya sedang marah. Sekarang saya merasa sedih. Saya tidak tahu. Oh, Ria ke LA. Sudah 2-3 hari perasaan? LA Amerika. Perasaan Amerika? Ada non Ria, Bu. Dapat loh. Alia, kita ayo susunya minum. Maaf, Mbak. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Saya bicara dulu. Sudah. Kenapa kamu tidak pergi? Mbak ikhlas kok. Mbak juga akan ikut senang kalau kamu nanti senang di Amerika. Maaf, Mbak. Saya tidak sanggup. Saya tahu bagaimana rasanya seorang yang direbut kekasihnya. Saya sayang sama Mbak. Kamu akan senang nanti. Saya bukan boneka, Mbak. Oh. Saya juga meminta maaf sama keluarga Mbak. Karena selama ini... Sama sekali kamu tidak bersalah. Karena kamu hanya patuh sebagai seorang pegawai yang baik. Bagaimanapun saya tetap merasa bersalah. Sama sekali kamu tidak perlu minta maaf. Karena tidak ada orang yang kamu sakiti. Suami Mbak. Apa kamu melihat seorang laki-laki di rumah ini?
Duduklah di sini. Ranjang ini lebih tua dari kita. Tidak ada seorang laki-laki yang pernah tidur di ranjang ini. Mana pernah bersuami. Kamu mau tahu siapa anak-anak yang manis-manis itu? Semua anak-anak Mbak, tapi bukan anak-anak kandung. Semua masih bayi ketika Mbak pungut dari berbagai rumah sakit. Sebagian besar uang yang Mbak hasilkan dari bermacam-macam bisnis, Mbak gunakan untuk ikut mengelola sekolah-sekolah. Baru jalan 17 Mbak, ketika melahirkan seorang anak. Hasil hubungan Mbak dengan seseorang yang tidak disukai keluarga Mbak. Setelah melahirkan Mbak tak sadarkan diri, kena pendarahan atau apa. Dan waktu sadar dan menanyakan bayi Mbak, semua orang bilang bayi itu sudah meninggal dan sudah dikubur. Mbak percaya begitu saja? Mbak melihat sebuah kuburan, sebuah gundukan tanah, tapi Mbak tidak percaya. Sampai hari ini pun Mbak masih membayangkan anak itu masih hidup. Sampai sekarang. Sejak saat itu Mbak tidak pernah pulang ke rumah. Siapa ayah anak itu Mbak? Mas Lukito. Dari siapa? Dari Panoko, Bu. Halo? Ya? Pak? Mas Lukito meninggal tiba-tiba. Sorry ya, kamu kan tahu tante saya. Saya juga sorry membuat susah semua orang. Dan terima kasih, Dot. Sorry lagi. Saya juga. Kamu mau kemana? Kemana ya? Kalau Tante percaya sama Tuti, mestinya Tante juga percaya sama teman-teman Tuti. Teman kamu itu kotor. Tante tahu siapa dia. Bagaimana kita tahu orang lain? Lagi kalau dia kotor, kita tidak akan ikut kotor kalau kita sendiri memang bersih. Dan insya Allah, dia akan bersih karena kita bersih. Yang bersih gampang kena kotor. Tidak sebaliknya. Dan Tante tahu, Yati itu anak jadah. Loh, Non? Kok ndak jadi ke Amerika, Non? Iya.
Ria. Anda kira saya marah karena Anda main anjing-anjingan? Anda keliru. Saya marah karena Anda berani berbuat itu di sini. Di rumah ini. Rumah kontrakan lagi. Rumah kontrakan. Sorry, Ria. Saya ngaku salah. Tapi mau bilang apa? Kamu 2 kali berkhianat, Pon. Makan teman sendiri. Dan ini yang penting. Kamu sudah melanggar kesepakatan kita. Saya tidak sok suci. Tapi kita sama-sama sepakat untuk tidak membuat rumah ini rumah mesum. Sorry. Saya tidak sudi kenal lagi kalian. Jangan, Ria. Ri. Pergi kalian! Ria. Minggat! Pergi! Kalian berdua! Dengar, Ria. Kamu boleh saja emosi. Tapi jangan sampai lupa. Saya jatuh cinta sama kamu. Mulut kamu itu dol! Saya mengerti perasaanmu, Ria. Sudah. Jangan urusin perasaan orang lain. Urus saja perasaan anak istrimu di rumah. Oke. Tapi semua itu tidak penting. Ini bisnis. Itu baru jujur. Bisnis. Itulah kamu. Di atas segala-galanya bisnis. Ini Jakarta, Ria, bukan Kulon Progo. Semua yang kamu hadapi itu belum seberapa. Cuma bisnis kecil. Ada yang lebih besar. Keselamatan kamu sedang terancam. Kamu tahu itu? Coba saja kalau berani. Kamu kira karena saya perempuan lebih gampang ditaklukkan? Dijadikan boneka? Oh, mungkin saja kamu benar. Tapi keselamatan keluargamu bagaimana? Ayahmu yang sakit-sakitan bagaimana? Ngomong yang jelas. Jangan bawa keluarga. Ternyata kamu tidak keelegan. Karena saya tidak sudi jadi boneka. Ada kecurigaan kematian Pak Lukito tidak wajar. Dan beberapa nama dilibatkan. Termasuk kamu. Begitu rupanya. Dan Pak Handoko tidak mau kasus ini diramaikan. Dia mau semua bungkam. Kamu bungkam. Kalau tidak, keluarga kamu, ayah kamu. Kotornya. Kamu terjebak dan tidak mungkin keluar lagi. Ini betul-betul kotor, John. Apa? Soal hati. Di balik kematian Pak Lukito, ternyata masalah kriminal. Masalah warisan. Adik tirinya sendiri, Handoko yang punya skenario. Handoko mau mengarahkan kecurigaan pihak polisi ke Mbak Nani dengan motif cemburu yang melibatkan Yati. Bajingan! Kalem, John, kalem. Sebelum banyak yang pingsan. Siang tadi Singapura kontak lagi, Bu. Dan tetap mau bicara dengan Ibu. Biarkan saja. Yang penting jangan lupa pakai Bapak Johan ya. Iya, Bu. Beribu maaf, siapa ya? Bok Sayem toh. Bok Sayem toh. Bok, Syukur kalau Ndoro masih ingat, Ndoro. Ndoro simbok nyuwun ngapunten. Ah, betul kan ini rumahnya Ndoro? Kok malam-malam begini? Maunya ya siap. Tapi wong Jakarta begitu luas. Ya, monggo masuk. Parmin, barang-barang. Alhamdulillah. Mbak Bawon. Walah, jebule buku dewe. Nuwun. Bentar ya, Mas Hen. Bentar. Mas Hen. Siapa Mas Hen? Kalem. Kamu memang tidak bakal jadi wartawan. Emosi melulu. Ivon kira Mas Hen. Cari siapa ya? Ria. Ria ada. Dulu namanya Mariati. Familinya. Ya, saudara dekat begitu. Jangan bohong ah. Situ wartawan. Dan yang ini bekas pacar Ria kan? Saya mesti ketemu dia, penting sekali. Wah, terlambat. Ria pergi ke Jawa kemarin.
Loh, ini kan Jawa. Maksudnya Jawa Tengah. Oh, boleh saya tanya sedikit mengenai sebab-sebab kenapa Ria tiba-tiba pulang? Atau Sama sekali saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma teman satu kontrakan. Sama-sama kontrak rumah ini. Saya tidak punya hubungan bisnis. Saya juga tidak tahu kantor dia di mana. Saya juga... Pokoknya tidak tahu. Pokoknya tidak tahu. tapi yang pasti ke Jawa? Ke Jawa. Ke Jawa deh sana. Ibu mau bicara sebentar. Walando. Ada apa, Bu? Ibu mau bicara baik-baik, tapi jangan salah paham ya. Ada apa tuh, Pak? Sarjana gadungan, tipe TKW. Oh. Dadang itu loh, Jod. Budi bayar. Budi bayar. Ayo. Budi bayar. Gimana? Beres? Beres. Hati-hati sama Jody. Dia wartawan loh. Wes toh beres. Tidak berani mereka buka mulut. Kita sudah atur teman-teman yang lain. Bapaknya Yati, ibunya, tidak akan berani buka mulut. Sri. Bu, hidungnya gatel. Bu, saya Bu. Jody ini Bu. Mas Jody, Bu. Iya, Bu. Loh kok, jangan tanya. Saya mau membantu. Bu, jangan bicara. Apa kata Mbak Yati? Semua mesti tutup mulut kalau mau selamat.
Saya hanya mau ketemu Yati. Saya khawatir keselamatannya, Bu. Bapak yang di proyek itu bilang, kita tidak boleh ngomong apa-apa. Kalau ada yang nanya ini itu. Saya nggak mau tanya ini itu. Saya hanya mau ketemu Yati. Saya tidak boleh ngomong apa-apa. Kalau begitu apa saya pergi saja? Saya nggak tanggung jawab loh, Bu, kalau sampai terjadi apa-apa. Bu? Bu. Kamu semua di sini. Jangan bergerak. Takut kok sama saya. Kula nuwun, Bu. Kok ketakutan semua? Ada apa toh, Bu? Ibu takut keselamatan Yati. Kok iso begitu? Pokoknya Yati tidak boleh ngomong apa-apa. Kalau ngomong tidak selamat. Tidak selamat bagaimana? Kok jangan gampang takut. Lalu sekarang Yati kemana? Itu juga yang kukhawatirkan. Pagi-pagi kemarin, dia tahu-tahu sudah pergi. Loh, terus Bapak? Sudah lama ke Jakarta. Jakarta? Bapak ke Jakarta sebetulnya mau nyusul Yati. Bapak tidak ingin berdosa. Bapak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Yati. Mengatakan apa toh, Bu? Yang Yati itu sebetulnya bukan anak ibu, bukan anak bapak. Di sini dia duduk. Di samping saya. Jadi yang saya peluk itu anak saya sendiri. Walandu. Gusti. Maaf, Bu. Parto sudah datang. Apa katanya? Di mana-mana Rian tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kawan-kawannya apa semua sudah dihubungi? Sudah katanya. Tidak ada yang tahu. Tuh. Tapi kabar dari Klaten positif, Bu. Kemungkinan besar Ria ada di sana. Klaten. Walandu. Muka-muka tidak ada apa-apa. Kasihan anak itu. Jangan-jangan ibunya sudah memberitahu. Lalu dia bingung. Lalu dia pergi. Walandu, nyuwun ngapunten. Jangan kamu langsung. Kesankan kamu sebagai pihak keempat atau kelima yang menjamin adanya sumber berita itu. Baik, baik, Pak. Iya, Pak. Siapa tadi, Pak? Oh, lain lagi itu. Nggak ada hubungannya. Kembali ke soal tadi. Ini saya sendiri tidak tahu langsung.
Saya tahu dari seorang yang kenal dengan pihak yang mengaku tahu. Yang pokoknya kata sumber berita itu, ada pihak-pihak yang tiba-tiba hilang dan bungkam sejak kematian itu. Bungkam atau dibungkam? Halo? Biar saya yang cari sendiri. Matur nuwun. Akan saya kabari secepatnya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sebentar ya, Rin. Ditunggu sampai pesawatnya berangkat ya. Bu, telepon penting dari panti asuhan. Ada apa, Rin? Ini benar-benar drama 7 keliling. Sampai saya pusing 7 keliling. Tapi kamu ketemu? Justru itu. Saya kejar ke pondokannya, dia ke Klaten. Saya cari ke Klaten, dia malah ke Jakarta. Jadi kamu meminta diantar kemana? Cari lagi. Kamu kan ngerti rumahnya pemilik salon itu. Aha. Nah, menurut Tuti kemungkinan besar Yati sembunyi di sana. Kamu yang patut dikasihani. Ibu juga. Ibu di Klaten. Bapak juga. Adik-adik di Klaten. Mereka ketakutan semua. Takut bicara. Sekarang waktunya bicara. Saya akan desak supaya Yati berani bicara. Kasihan kan keluarganya di Klaten. Hanya karena bodoh tidak berani bicara. Ancaman kosong itu. Handoko yang mereka-reka ini semua. Pokoknya ini campuran antara drama keluarga dan drama bisnis. Dan entah apa lagi. Pokoknya dia harus berani bicara. Kok sulit amat sih menyelamatkan orang? Iya, yang perlu diselamatkan itu kamu. Kamu sendiri pernah bicara tuntas belum sama Yati? Yo, ini mau dituntaskan. Weh, drama kok ndak habis-habis. Yati, Apa? kawin yuk. Kuno. Ngawur. Rene, Nggak malu. Bapak buah kok makan anak buah. nafsu ya saya. Ternyata yang paling penting itu bibir. Jadi jangan asal jeplak, jangan dijual.